Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai bertemu lagi di Montir Palembang ya. Kali ini saya mau mengajak Anda jalan-jalan sambil belajar nyervis ya. Tadi saya ada panggilan telepon mau perbaikan kulkas ya. Kulkas satu pintu di kantor BGR. Kata yang punyanya kulkasnya itu rusak mesin ya, kompresornya ya. Kompresornya rusak kata dia ya. Nah, jadi nanti kita mau cek ke sana. Sekalian saya mau bawa kompresor, nanti saya kasih lihat cara masangnya ya. Ya sembari kita jalan-jalan vlog motor sambil belajar nyervis-nyervis lah seperti itu ya. Dan jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara di-subscribe, like and share agar jadi spirit untuk saya berkreasi membuat video ya. Nah, agar tidak bosan makanya saya selingi dengan jalan-jalan ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya mau ke TKP. Let's go. Nah, oke guys, sekarang saya sudah di atas motor ya. Kita mau ke lokasi ya. Tepatnya di kantor BGR Palembang ya. Daerah Lumabang ya. Oke, sekarang saya mau let's go. Kita berangkat bareng-bareng. Nah, ini daerah jalan Sukatani ya guys ya, Sukatani Palembang. Kita mau ke jalan Saja, jalan besar ya, jalan besar juga tapi bukan jalan apa namanya, angkot ya, bukan jalan angkot. Nah, oke guys, sebentar lagi kita sampai ya. Kita hampir mau sampai, kita cari putaran jalan dulu. Karena di sebelah sana guys ya, tempatnya. Nah guys, sekarang kita sudah di depan kantornya ya, tuh kantor BGR. Kita mau nyebrang jalan dulu. Saya mau ambil kartis dulu, kartis masuk ya. Noh, rusak bro. Pencet itu loh. Tiket, ambil tiket ya. Tombol tiket. Noh, nggak baca guys. Nggak bisa, rusak kayaknya ya. Oke, sekarang saya sudah masuk ke dalam ya. Nah, itu kantornya guys ya, kantornya kecil ya, tapi di dalamnya dingin. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita sudah sampai. Saya taruh kompresor dulu. Tuh kompresornya tuh yang mau kita pasang. Kompresornya taruh helm.
Oke, sekarang saya mau bawa kompresor, kita mau ke sana ya. Itu kantornya guys ya. Panggil dulu orangnya seperti biasa, disapa dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, nyepes kulkas, nyepes kulkas. Lagi rame loh. Di luar bela, di luar beda ya. Iya. Nah oke guys ya, sekarang saya coba masuk. Di dalamnya dingin ya. Seperti yang saya bilang tadi, dingin. Oh tuh kulkasnya guys ya. Jadi kulkas ini rusak kompresor. Ya, kompresornya rusak. Karena di dalam kita mau buang freon. Nanti freonnya itu ke ruang-ruangan. Jadi kita bawa keluar aja kulkasnya ya. Saya mau angkat dulu. Oke guys, kulkasnya sudah kita bawa keluar ya. Sama orangnya sudah ditulis awas kulkas jangan disentuh nyetrum. Nah, berarti mesinnya nyetrum ya. Oke, jadi kita mau bongkar dulu mesinnya. Aku ngomong. Iya, maju lah. Oke, kita akan mengganti kompresor kulkas ini ya. Kulkas satu pintu merek Sanyo. Ini kita akan ganti kompresor. Kita akan isi flashing, isi freon dan juga vakum ya. Dan kita akan memberitahu ya gimana cara flashing yang benar dan dijamin tidak buntu. Nah, nanti kita akan buat tutorialnya sekalian. Jadi kalau kalian sering menemukan perbaikan kulkas dan kendalanya sering buntu, nah kalau flashing ini kalian coba ya, 99% ini sudah saya praktekkan, tidak pernah terjadi kebuntuan lagi ya. Tapi ya kalau memang ada kerusakan lain yaitu di luar itu ya. Tapi kalau flashing cara ini dijamin tidak buntu. Oke ya, sekarang kita copot dulu kompresornya. Ini ya, kita copot penjepitnya ya. Nah, sudah. Terus kita potong pipa-pipanya ya. Pakai ini ya, cutting pipa ya. Kita potong pipa balik dulu. Kita potong pipa balik. Itu guys ya. Jadi masih ada sisa kompresor yang lama ya keluar itu. Kita potong. Ini ya sisanya. Tuh guys, teman-teman ya. Olinya pada nyembur. Ini olinya berarti kalau sudah kondisi seperti ini berarti oli ini sudah naik ke ini ya. Naik ke evaporator. Itu banyak sekali guys ya. Nah, jadi kalau kalian menemukan kulkas dengan kendala oli seperti ini ya, itu nanti harus di flashing di pipa balik ini dulu. Ini olinya juga kayaknya sudah kecampur air ini. Tuh. Jadi oli campur air. Oke ya, sekarang kita potong pipa press. Kita potong pipa pressnya pakai cutting pipa ini ya. Kita potong saja. Dah play. Sudah ya kan. Oke ya, kita potong pipanya seperti ini ya, pipa press. Jadi pipa ini ada 3 ya, ada 3 keluaran. Ini 2, ini sebagai pipa hisap ya, dan ini pipa press atau pipa kompresi. Nah ini kita kompresornya ini yang rusak.
Ini yang rusak ya, ke bawah. Saya ambil dulu. Oke, kaki. Kantor BGR nih dingin ya, tuh. Banyak pohon-pohon. Pohon-pohonnya pada lebat-lebat, jadi dingin dia. Pohon semua. Ini kompresor rusaknya ya, ini kita ganti. Oke. Ini usahakannya kalau habis dipotong, ini agak dilebarkan sedikit ya. Karena biasanya kalau kita potong pakai cutting pipa itu dia agak menjepit sedikit ya. Jadi lubangnya agak mengecil sedikit. Jadi usahakan dilebarin aja pakai tang seperti ini ya. Supaya pipanya lubangnya ini sama dengan besarnya pipa ini. Seperti itu. Sekarang kita ambil kompresor yang baru yang bagus. Kita pasangkan seperti ini aja, tinggal didudukkan saja. Seperti ini. Oke, sekarang kita mau sambung dulu ini ya teman-teman ya. Kita sambung dulu pipa ini, nanti akan kita sambung ke pipa press. Ini pipa press dari mesin ya, nanti akan kita las ke sini. Ini pipa pengisian freon kita potong juga. Ini ya kita potong juga. Nanti ini akan kita pasang klep seperti ini nih untuk pengisian freonnya di sini. Udah lama sih. Ini ya. Nah ini ya teman-teman ya, umumnya kalau kita potong pakai cutting pipa biasanya yang lubang ini agak mengecil ya, karena pipanya agak ketekan. Jadi seperti tadi dilebarin seperti ini aja nih. Nah seperti itu supaya lubangnya sama. Ini kita potong juga. Oke, seperti itu. Ini nanti akan kita buang, kita ganti dengan pipa tembaga ya, seperti itu. Hanya olinya naik ini kulkas ini teman-teman sudah naik oli ya. Olinya banyak sekali. Nanti akan kita coba kurangi olinya dengan cara flashing atau menggunakan kompresi daripada kompresor ini ya. Akan kita kurangi sedikit olinya. Oke. Saya menggunakan las ini ya, mata las 2 mata ini, karena kalau mata satu dia kurang panas, tapi kalau yang mata 2 ini dia lebih cepat panas. Saya menggunakan gas ini teman-teman ya. Kita pasang, terus kita panaskan pipanya, kita cabut.
Nah, oke guys, jadi pipa presnya. pipanya presnya sudah dilepas ya, sambungannya. Nah, copot begini. Dan copot juga yang satunya. Awas, awas. Nah oke ya, jadi sambungan pipa hisapnya sudah kita lepas juga ya. Itu pipa hisap. Ini dua ini pipa hisap ya. Dua ini pipa hisap. Nah ini tadi sambungan pipa presnya yang pertama sudah kita lepas juga. Nah, oke guys, jadi kita bekerjanya sambil duduk ya, santai ya. Oke ya, sekarang kita buat sambungan dulu, kita press, kita masukkan ya, agak diketok sedikit biar dia agak masuk lebih ke dalam nih. Nah ini sekarang akan kita las dulu. Ini di luar anginnya kenceng banget guys, teman-teman ya. Jadi kalau angin kenceng begini ngelasnya agak sulit ini biasanya. Banyak Yang udah bosan. Sekarang kita las dulu pipa presnya sampai Oke ya teman-teman ya, ini pipa pres ini sudah kita buat sambungan ya. Nanti akan kita las ke pipa kondensor ini ya. Dan juga ini pipa hisap ini kita yang sebelah sini, ini kita pasang ventil ya untuk pengisian freon. Ini juga sudah kita las ya. Nah untuk pengelasan usahakan antara sambungan dengan pipa yang mau kita sambung ini rapi ya teman-teman, atau tertutup semua lasannya ya, supaya tidak terjadi kebocoran. Dan nanti ini pipa hisap yang satunya ini akan kita sambungkan ke pipa balik. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang ayo makasih. Sekarang kita dinginkan dulu ya teman-teman ya, karena posisi mesinnya masih panas. Tadi habis kita las, jadi kita dinginkan dulu. Nanti setelah dingin baru kita naikkan ke sini kompresornya, baru kita sambung ke sini. Oke ya, kita tunggu dingin dulu mesinnya. Kalau dihembus pakai mulut lama dinginnya, jadi kita diamkan saja. Oke ya. Oke ya teman-teman ya, sambil nunggu kompresornya dingin, ini filter mau kita copot dulu ya, karena filternya juga mau kita ganti. Jadi posisi kulkas ini sudah naik oli, sudah banyak oli. Nah jadi kalau pasti di dalam filter ini sudah terendam oli ya, jadi makanya kita ganti filternya. Nah ini kita potong dulu ya pipa kapilernya, ini pakai ini ya, tang potong pipa kapiler, terus kita copot filternya. Kalau filternya sudah ada oli usahakan diganti ya, usahakan diganti filternya. Ini kita copot dulu. Hujan guys, Palembang. Hujan deras ya. Ini bosnya guys. Bosnya itu bosnya. Oke ya. Ini filternya sudah kita copot teman-teman ya. Jadi pipa yang masuk ke ini pipa kondensor teman-teman, ujungnya. Yang pangkalnya ini ya. Jadi dari kompresi mesin dia ke sini masuknya, dan ujung daripada pipa ini ya. Nah ini dipasang filter, masuk ke kapiler, baru dia ke evaporator ya, pendingin yang di dalam ya, freezernya seperti itu ya. Nanti ini kita akan ganti
Kita flashing dulu, kita tunggu mesin dingin. Dah, tunggu mesin dingin nih. Flashing dulu. Iya, mesin dingin dulu. Oke guys, jadi sembari nunggu mesin dingin, saya mau ngopi dulu ya. Ngopi dulu guys. Tapi ya di belakang hujan tuh, hujan terus ya. Kita kerjanya sambil duduk santai ya. Tuh, lokasinya seperti ini. Jangan lupa di support guys ya, dengan cara di subscribe, like and share ya, biar ada spirit untuk saya berbagi yang saya tahu ya. Jadi apa yang saya tahu insya Allah saya bagikan ke YouTube ya, siapa tahu bisa bermanfaat dan menjadi pahala ya. Seperti itu. Cukup menjadi pahala saja itu sudah suatu berkah ya. Gitu ya. Jadi apa yang saya tahu insya Allah nanti saya bagikan ke YouTube. Saya mau ngopi dulu. Tuh. Oke teman-teman ya, sekarang mesinnya sudah adem ya. Tadi sudah kita dinginkan kurang lebih 7 hari 7 malam ya. Jadi sekarang mau kita pasang dulu. Kita masukkan ke sini ya, ke dudukannya. Nah sekarang kita sambung ini dulu ya teman-teman. Kita coba dulu ini aja ya. Kita coba tes kompresinya ya, tes kompresi kompresor ini. Tapi kita pasang ini dulu, pasang penjepitnya ya, supaya kompresornya tidak lari kemana-mana. Kalau dia lari kemana-mana ya bahaya teman-teman ya. Nanti kulkasnya di mana, kompresornya di mana, makanya kita jepit pakai ini. Oke, kita pasang. Setelah itu kita coba tes kompresi. Nah jadi begini ya teman-teman cara mengetes kompresi daripada kompresor ya, masih bagus atau tidak ya. Ada yang sebagian orang kalau dia mengetes kompresi kompresor itu menggunakan manifold ya. Jadi dia melihat tekanan di manifold sampai tidak dia 250 PSI. Tapi kalau tidak, kita bisa juga mengetes kompresi kompresor tanpa menggunakan manifold ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa kompresi mesin ini masih bagus. Caranya seperti ini ya. Pertama-tama kita nyalakan dulu mesinnya, tapi dengan catatan ini ya, dengan catatan pipa hisap yang dua ini dipotong, jadi dia ada lubang ya untuk angin masuk. Nah kalau di sini sudah kita potong, baru kita nyalakan kompresor, nanti kita tes kompresinya masih bagus atau tidak. Nah cara mengetesnya tanpa menggunakan manifold ya, seperti ini, tanpa menggunakan manifold. Jadi kita nyalakan dulu mesinnya itu ya. Nah mesinnya sudah menyala. Nah cara memastikan kompresor ini kompresinya masih bagus atau tidak seperti ini teman-teman ya. Ini pipa pres ini, pipa pres ini jangan kalian tutup, pipa hisapnya yang dua ini jangan ditutup ya, tetap untuk angin masuk. Nah pipa pres ini kalian tekan sekuat tenaga teman-teman. Nah apabila sudah kita tekan sekuat tenaga, angin yang keluar itu tidak tertahan, menandakan kompresor ini masih bagus. Seperti ini ya. Tuh, ini sudah saya tekan sekuat tenaga, tapi anginnya tidak tertahan ya, dia tetap keluar. Seperti ini ya. Saya tekan sekuat tenaga. Nah itu teman-teman ya, ada bunyi anginnya masih tetap keluar. Seperti itu ya. Jadi untuk mengecek kompresi kompresor masih bagus atau tidak, cukup seperti itu, tidak perlu manifold ya. Jadi kalian cukup tekan pakai jari ya, sekuat tenaga. Nah itu ya. Nah anginnya tetap tidak tertahan, dia tetap keluar. Jadi itu menandakan bahwa kompresi daripada kompresor masih oke ya, masih bagus.
Oke, sekarang kita sambung ya. Sambungkan pipa pres ini ke kondensor ini ya. Kondensor bodi kulkas. Kita lebarkan dulu pipa ini ya. Kita lebar pakai tang ini aja ya. Nanti pipa ini masuk ke sini. Seperti ini saja ya, dilebarkan. Nah, itu teman-teman ya. Itu saja. Oke, lalu kita coba apakah pipa ini sudah masuk. Usahakan pipa besi ini, kondensor bodi ini ya, agak ada masuk sedikit ya, jangan menggantung, jadi dia agak ada masuk, karena kalau dia posisinya hanya nempel, takutnya pada saat kita las itu apa namanya, peraknya malah menutupi lubangnya ya, jadi buntu. Jadi usahakan dia agak masuk sedikit seperti itu ya. Nah ini ya, seperti ini dia ada masuk sedikit tuh ya, teman-teman. Kita tekan sedikit ya. Nah sudah. Sekarang ini kita las. Oke, kita matikan dulu mesinnya. Nah, untuk mengelas pipa kondensor ke pipa pres mesin ini ya, ini kan kalau kondensor ini besi, sedangkan pipa sambungan yang kita buat dari kompresor tadi dia tembaga. Nah, kalau misal kita mau mengelas ketemu besi seperti ini ya, dan kita menggunakan las seperti ini, itu harus pakai ini ya teman-teman, pakai pijar atau biasa orang nyebutnya borak ya, borak atau pijar. Nah, caranya seperti ini ya, karena kalau tidak pakai ini, kalau kita pakai las seperti ini, maka perak ini tidak akan menempel ya di besinya, seperti itu. Kita panaskan dulu ya. Kita panaskan dulu, terutama itu besinya teman-teman, terutama besinya harus kita panaskan benar sampai besinya itu berubah menjadi merah. Nah itu ya, seperti itu. Ini kita coba tempelkan ke pipa tembaganya. Nah itu sudah cair ya, lalu kita kasih borak atau pijar ya. Kita kasih di bagian besinya saja ya, kita kasih pijar ini di bagian besinya saja seperti itu. Nah oke ya, ini kita sudah las, jadi usahakan pengelasannya rata ya, rata seperti ini supaya tidak terjadi kebocoran seperti ini ya. Nah sekarang kita nyalakan lagi kompresornya ya, kita nyalakan, terus kita cek di sini di ujung pipa ini ada angin keluar tidak, karena kalau di sini tidak keluar angin maka di sini terjadi buntu ya. Nah kalau di sini buntu, mau tidak mau ya dibongkar lagi, yang buntunya dibuang lalu dilas kembali seperti tadi sampai di sini keluar angin. Seperti itu teman-teman ya. Nah di sini sudah ada angin ya, tuh sudah ada tekanan angin seperti itu ya. Nah kita memastikan lagi kompresinya ya, setelah dia melewati kondensor, apakah kompresinya masih kuat atau tidak. Caranya sama seperti tadi ya. Ini pipa yang lubang ini, ujung daripada pipa ini kita tekan sekuat tenaga ya teman-teman. Nah kalau kita tekan sekuat tenaga, anginnya masih tidak tertahan ya, dia tetap keluar. Nah itu berarti menandakan kompresor ini oke. Seperti itu ya. Ini saya tekan sekuat tenaga tuh. Dekat itu ada ya suara anginnya ya, padahal itu sudah saya tekan sekuat tenaga sampai tangan saya bergetar itu, saking kuatnya saya neken, tapi anginnya tidak tertahan. Itu menandakan kompresornya masih bagus ya.
Jadi itu cara memastikan kompresor masih bagus atau tidak tanpa menggunakan manifold. Nah, kalau kalian biasa menggunakan manifold ya nggak apa-apa, sama saja. Oke, itu. Sekarang kompresi oke, kita coba flashing sedikit di sini, buka tutup. Apakah ada oli atau air yang keluar ya? Sini. Seperti itu, sampai kira-kira tidak ada cairan yang keluar, oli atau apa itu tidak ada keluar. Oke ya, kayaknya sudah kering. Ini kita coba masukkan ke dalam sedikit lagi. Gitu ya. Oke. Ini kita coba sekali lagi. Oke ya, bagus. Sekarang kita pasang filternya ya teman-teman ya. Kita pasang filter. Filter ini di dalamnya ini ada isi ya. Jadi usahakan kalau kalian mengganti filter itu yang di dalamnya ada isinya. Dan usahakan cabang 2 ya. Cabang 2 seperti ini. Nanti yang satu buat vakum. Ini kita pasang. Nah itu ya, kita jepit. Lalu kita pasang pipa kapiler ini ya, yang dari kompresor. Ini kita potong pakai pipa pemotong pipa kapiler. Itu ada lubangnya ya. Lalu kita masukkan ke sini. Ujung sini juga kita jepit. Ya seperti itu. Ini kita putar sedikit ya, kita putar sedikit. Lalu yang lubang kapiler satunya kita pasang pipa ini ya, tapi ini pendek ya. Ini nanti tujuannya untuk vakum. Jadi kalau pipa cabang 2 seperti ini ya, lebih pemasangannya lebih gampang. Kalau kapiler yang cabang 1 bisa juga ya, tapi kita harus menggunakan mesin vakum pada saat memakum, karena kalau yang cabang 1 kan kita langsung pasang pipa yang dari EPAP langsung ke atas, jadi tidak bisa kita buat 2, tapi kita lubangnya kita lebari ya bisa, atau pakai mesin vakum juga bisa. Ini kita las, matikan dulu. Oke ya, kita las. Oke ya, ini sudah kita las ya. Usahakan teman-teman ya, di pengelasannya dia harus rapi ya, harus padat lah intinya, supaya tidak terjadi kebocoran. Nah apabila ini sudah kita las, ini kita nyalakan dulu kulkasnya ya, takut nanti di pengelasan ini ada buntu ya. Jadi nyalakan. Nah, seperti ini ya. Terus kita cek angin di sini teman-teman, angin di pipa yang putus ini ya.
apakah keluar ya. Nah, kalau misalnya di sini ada angin yang keluar, berarti jalur ini tidak buntu. Nah, sekarang ini kita tutup. Nah, kita tutup, terus kita cek angin di sini, di pipa balik ini ya. Apakah anginnya keluar? Kalau anginnya tidak keluar, berarti buntu di pengelasan kapiler yang ke EVAP ya. Tapi apabila anginnya keluar, maka jalur ke evaporator atau freezer bagus ya, tidak buntu. Nah, ini ada angin keluar, berarti tidak buntu. Nah, ini kita flashing sebentar-sebentar seperti ini ya, untuk mengurangi olinya. Seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu. Di sini dites seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kalian tes di sini tidak ada angin, berarti di sini buntu pengelasannya. Seperti itu ya. Karena dia sirkulasinya pangkal ke sini ke atas lewat pipa kapiler ukuran 026 kalau satu pintu ya, naik ke EVAP terus balik lagi dia ke sini. Jadi anginnya hanya berputar-putar seperti itu teman-teman. Kita coba flashing seperti ini ya, untuk mengurangi kadar oli yang tersisa di pipa-pipanya. Tuh ya. Oke, kita flashing dulu, caranya seperti tadi ya. Nah, oke ya, sekali lagi kita tes kompresi ya di pipa balik ya. Ini sudah, tapi yang ini tadi kita buntu ya, kita jepit, kita tes di sini. Ini ditekan juga sekuat tenaga ya, seperti tadi. Kita tes kompresinya lagi, bahwa menandakan pipa ini walaupun sampai ujung kompresinya masih kuat. Kita tahan sekuat tenaga ya, seperti ini ya. Terus ada ya, sudah saya tekan kuat dekatnya Mas. Itu anginnya masih keluar, ini sudah saya tekan kuat ini. Nah, berarti kompresi mesin ini memang benar-benar masih paten kali ya. Nah, sekarang kita sambungkan ke sini, ke pipa balik. Kita masukkan. Kita usahakan dia masuk agak dalam itu. Ini kita agak jepit dikit teman-teman. Seperti itu ya. Nah, tidak bisa dijepit lagi. Oke, kita matikan kompresornya. Sekarang kita las ini ya, kita las. Stop dulu pas dilasnya. Ya, stop dulu harus. Gak ngerti muncul. Kode. Nah, kita las ya. Oke ya, sekarang pipa ini sudah saya las ya, dan lasannya usahakan seperti tadi ya, lasannya rapat atau padat untuk menghindari kebocoran. Nah, sekarang ini kita buka ya, untuk nanti lubang angin masuk dan keluar. Nah, nanti kita akan vakum di sini
Kalau istilah orang menyebutnya itu vacuum body ya, vacuum body. Nah, nanti teman-teman ya akan saya jelaskan cara flashing yang benar ya. Jadi saya jaminlah tidak buntu kalau flashing cara saya ini, karena ini sudah sering saya praktekkan dan jarang sekali terjadi kebuntuan kalau flashing cara ini ya. Memang teknik orang flashing bermacam-macam ya. Ada yang pakai gas LPG untuk membersihkan evaporator, itu juga bagus. Ada yang pakai freon R22 atau R11 ya untuk flashingnya ya. Tapi kalau saya flashingnya hanya menggunakan ini teman-teman, hanya menggunakan satu botol Thousand ya. Nah ini ya, kalau kita flashing pakai LPG ya, LPG mahal ya. Kalau kita flashing pakai R22 atau R11 juga mahal ya. Tapi kalau kita flashing pakai Thousand ya, kalian tahu mungkin harga Thousandnya murah ya, hanya Rp3.000 per botol. Nah jadi lebih hemat, lebih efisien dan juga lebih praktis kalau flashing pakai Thousand. Nah nanti saya tutorialkan cara flashingnya ya. Saya sudah banyak ini, saya jamin tidak terjadi kebuntuan, jaranglah terjadi kebuntuan kalau flashing cara ini. Oke ya, saya tutorialkan videonya. Saya dinginkan dulu mesinnya karena mesinnya masih panas ya. Nanti setelah mesinnya agak dingin, saya nyalakan, baru kita mulai flashing, vakum hingga pengisian freon. Oke ya, pantau terus ya, jangan di skip, karena kalau di skip nanti ketinggalan apa-apa yang mesti dilakukan. Oke ya teman-teman ya, flashing ini kita akan memulai flashing ya dengan menggunakan Thousand ya. Langkah pertama itu kita siapkan dulu Thousand ya, satu botol seperti ini. Terus ujungnya kita potong ya. Nah, ini supaya Thousandnya keluar, kita tutup dulu. Lalu kita nyalakan kulkasnya. Ini kompresornya udah menyala ya. Di sini keluar ada angin ya, karena dia di sini belum kita tutup. Jadi anginnya masih masuk dan keluarnya ke sini. Seperti itu ya, kita nyalakan beberapa saat. Nah, setelah kita nyalakan beberapa saat, di pipa pengisian freon ini masih bolong ya, belum kita pasang ventil. Di sini kita kasih Thousand. Kita kasih Thousand kurang lebih segaris ini ya. Kita hitung 2 garis lah, yang atas ini anggaplah sampai 1 2. Nah, kita isi Thousand di situ sampai garis kedua. Kita masukkan di sini. Kita lihat. Nah itu ya, sudah 2 garis. Setelah ini kita isi metil seperti tadi ya, ini kita tunggu kurang lebih 1 menit. Tujuannya apa? Supaya ini atau supaya metil yang kita masukkan tadi dia sampai dulu ke kondensor seperti ini teman-teman. Kurang lebih 1 menit ya, kita tunggu supaya metil tadi nyampai ke kondensor. Oke, 1 menit. Nah oke ya teman-teman ya, apabila sudah 1 menit, lalu kita pasang ventilnya ini ya, kita masukkan, kita kencangkan ya. Setelah kencang ini kita tutup. Nah setelah ini kita tutup, kita cek di sini ya, di sini sampai dia tidak keluar angin sama sekali ya. Caranya seperti ini, pakai korek ya gas. Ini kita seperti ini ya. Nah itu ada angin ya masih ya. Nah ini kita tunggu sampai angin yang di sini habis. Oke ya teman-teman ya, ini kita cek pakai korek ya. Berarti ini di sini sudah tidak ada lagi hembusan angin ya. Itu apinya tidak ada lagi terhembus oleh angin ya. Nah apabila di sini sudah tidak ada hembusan angin lagi,
Maka selanjutnya kita siapkan tutup ini ya, tutup gas ini ya, tutup gas yang tadi untuk kita las. Ini kita isi metil sampai penuh teman-teman. Nah setelah ini kita isi metil sampai penuh, lalu kita matikan kulkasnya tuh ya. Setelah kulkasnya mati, kita cabut tadi kulkasnya mati ya, maka metil ini akan dihisap oleh pipa ini ya, akan terhisap ke dalam itu ya, sedikit-sedikit dia terhisap. Ini flashing sudah saya sering coba ya, dan alhamdulillah ya, saya sudah jarang mendapati buntu ya pada saat pengisian freon dengan cara flashing seperti ini teman-teman. Kita sampai habis ya, sampai metil yang di sini dihisapnya sampai habis tuh. Oke ya, tinggal sedikit ya. Nah setelah metil itu terhisap habis, ini kita tutup teman-teman, kita jepit, istilahnya kita tutup seperti ini ya. Nah setelah proses ini kita tunggu dulu kurang lebih 1 menit ya, karena kompresor baru dimatikan, jadi tidak bisa langsung dinyalakan. Jadi kita tunggu lagi kurang lebih 1 menit. Oke ya, sekarang kita nyalakan kulkasnya teman-teman. Nah apabila kulkasnya sudah kita nyalakan ya, nah, ini filter ini kita ketok-ketok seperti ini teman-teman ya. Kita ketok seperti ini kurang lebih 1 menit juga. Tujuannya apa? Tujuannya kalau diketok-ketok seperti ini, metil yang kita masukkan tadi itu lebih cepat ya masuk ke kapiler ini dan membersihkan kapiler, lalu naik ke atas. Ini kita ketok-ketok sampai 1 menit. Seperti ini aja ya, jangan terlalu kuat ya, kalau terlalu kuat takutnya nanti ininya bengkok. Seperti ini aja. Ini nge-flashing tuh. Iya. Lupa lo naruh di belakang badan dewek. Sini. Untung habis kopinya habis minum. Nah setelah ini kurang lebih 1 menit ya, lalu ini kita buka ya, klep ini kita buka, termasuk ventilnya juga kita cabut. Kita cabut ventilnya, kita keluarkan, maka angin akan masuk ya. Nah angin masuk tujuannya supaya nanti dorongan untuk mendorong metil yang kita masukkan tadi lebih kuat ya, karena ada dorongan angin juga. Nah sambil ini diketok-ketok juga seperti ini ya, kurang lebih 1 menit juga teman-teman. Ketok seperti ini ya. Nah kalau posisi ini sudah dibuka, ada angin masuk, jangan lebih dari 1 menit ya, takutnya nanti kalau terlalu lama mampet ya, takutnya epapnya juga bermasalah nanti, terus berlebihi kapasitas kompresor ya. Intinya jangan lebih dari 1 menit. Nah setelah 1 menit sambil kita goyang-goyang seperti ini, lalu pipa ini kita buka lagi ya, kita potong pakai pipa ini, lalu angin akan keluar. Ini ya, kita arahkan ke bawah. Kita kasih seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada angin keluar ya, ini udah kita buka. Nah pada saat proses seperti ini,
Ini kita diamkan kurang lebih 3 menit teman-teman. Tujuannya seperti ini ya teman-temannya, supaya kelihatan saya kasih ini ya. Tujuannya supaya metil yang kita masukkan tadi keluar lagi sebagian dengan membawa sisa-sisa kotoran ya, sisa-sisa kotoran yang ada di cubing-cubing pipa ini ya, baik di kondensor maupun di evaporator ataupun di filter. Seperti itu ya, tujuannya seperti itu. Nah, kita diamkan dulu kurang lebih 3 menit. Nah, oke ya teman-teman ya, setelah 3 menit ini ada sebagian ozonnya yang keluar ya. Nah, yang keluar. Nah, itu setelah 3 menit itu ada yang keluar. Terus kita ketok-ketok seperti ini ya. Apakah masih ada ozon yang keluar? Nah, ketok-ketok seperti ini ya. Ini teman-teman ya. Tidak ada lagi ozon yang keluar ya, tidak ada lagi ozon yang keluar. Nah, ini untuk memastikannya coba kita tunggu 1 menit lagi teman-teman. Nah, oke ya, setelah kita kasih waktu tambahan ya, nah, kayak pemain sepak bola ya, kalau draw itu ada waktu tambahan. Nah, ini setelah kita kasih waktu tambahan 1 menit, ini kita goyang-goyang lagi ya, sampai kita lihat apakah masih ada freon yang keluar ya, bukan metil yang keluar. Nah, ini teman-teman ya, itu metilnya sudah tidak ada keluar sama sekali ya. Kita goyang-goyang seperti ini ya. Jadi dia hanya keluar pada 3 menit pertama saja ya, ini metilnya. Ini sudah. Nah, apabila di sini sudah tambahan waktu 1 menit sudah tidak ada lagi metil yang keluar, berarti proses flashing sudah selesai teman-teman. Proses flashing sudah selesai. Sekarang saatnya kita proses vakum ya. Nah, untuk proses vakum ini kita pasang lagi ya klep ini, ventilnya ya. Kita pasang, kita kencangkan ya. Lalu kita pasang manifold, karena apabila proses vakum ini sudah selesai, kita langsung proses pengisian freon ya. Jadi kita pasang, manifoldnya kita pasang. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini kalau kalian menggunakan 1 ampere ya, itu yang dipasang ke ventil atau klep itu keran yang jalurnya ke ampere ya, seperti itu. Nah, untuk yang putaran keran ini nanti ke freon selangnya, seperti itu ya. Ini ya, apabila ini sudah terpasang, kita ini pasang freon dulu ya. Ini kita pasang freon dulu. Kulkas ini menggunakan freon 134, kita gunakan freon kaleng karena lebih praktis ya. Udah. Setelah freonnya kita pasang, ini kita buka ya, kita proses vakum. Nah, ini kita tunggu sampai jarum di manifold ini menunjuk ke -30 ya, -30, atau dia sampai mentok ke sini, ke kiri, sampai mentok habis seperti itu ya. Nah, setelah ini mentok, di sini kita tes pakai korek ya, apakah di sini ada keluar angin seperti ini.
Nah, ini masih ada angin sedikit ya, berarti proses vakumnya belum selesai. Ini kita nanti sampai tidak ada angin sama sekali di sini. Dan di sini sudah menunjuk angka minus 30 ya, seperti itu. Sudah menunjuk angka minus 30, berarti proses vakum berjalan. Tinggal kita tunggu angin di sini habis, teman-teman. Nah, tunggu dulu ya. Ada yang lagi. Nah, ini ya teman-teman ya. Itu anginnya sudah habis ya, tidak ada lagi angin keluar dari sini, berarti proses vakum sudah selesai. Nah, sekarang ini kita tutup, lalu ini kita buntu, kita tutup juga, kita press pakai tang. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita proses pengisian freon. Ini kita buka dulu sampai full. Kita buka dulu sampai full. Freonnya masih ada ya, kita tutup lagi. Nah, setelah itu di sini kita buka, kita masukkan freonnya. Nah, itu ya, keluar freonnya. Nah, nanti untuk pengisian freon seperti itu ya teman-teman ya, secara berulang. Jadi buka full, tutup, lalu diisikan freonnya seperti itu ya, berulang-ulang. Oke. Oke, jadi lakukan seperti itu ya. Ini karena ada orang cuci mobil, jadi suara tidak kedengaran ya. Suaranya berisik ya cuci mobil. Jadi kalau udah selesai saya rekod lagi karena suaranya terlalu berisik. Ada orang cuci mobil tuh. Oh. Oke, jadi seperti itulah dilakukannya. Oke ya teman-teman ya, ini kita lihat tekanannya ya, sudah pas 10 PSI ya. Kita isi 10 PSI dan kita pegang bodinya, ini juga sudah panas ya, panas. Dan terus di filter ini ya kita pegang juga ya, untuk memastikan bahwa sirkulasinya berjalan ya. Ini kita pegang juga panas di filternya, berarti menandakan sirkulasinya berjalan teman-teman. Dan ini tekanan di sini 15 ya, 15 PSI, tekanannya 15 PSI. Nah, sekarang kita tinggal proses melihat freezernya ya, evaporatornya ya, apakah dia bersalju secara menyeluruh atau gimana. Yang pasti untuk pengisian freonnya sudah selesai dan tidak buntu teman-teman. Kalau dia buntu dia vakum. Nah, kalau posisi seperti ini tidak terjadi kebuntuan. Oke ya, sekarang kita mau tes dulu, nanti kita lihat hasilnya ya. Tetap pantengi ya. Nah, oke ya, jadi sudah selesai pengisian freonnya. Jadi kita tunggu hasilnya. Karena ada suara orang isi mobil ya, jadi tidak kedengaran ya. Nah, itu suaranya agak besar. Ini nanti kita lihat hasilnya. Kita tunggu beberapa menit. Nah, ini ya, apabila proses pengisian freon sudah selesai, ini dilas ya, dibuntu seperti ini saja ya, seperti ini. Oke ya, seperti itu. Terus pakai korek ya, apakah dia ada bocor. Nah, kalau seperti ini masih ada bocor ini, berarti kita tambah las lagi. Dah, Dari jauh dulu. panas. Kita coba lagi pakai korek ya. Nah, itu teman-teman ya, berarti lasanya sudah bagus ya, tidak ada kebocoran lagi.
Oke ya, sekarang tinggal kita tes. Nah, oke guys ya, jadi sudah selesai ya pengisian freonnya dan sudah kita tunggu selama 10 menit. Kulkasnya sudah dingin ya, tuh esnya udah terasa dingin, udah ada es-esnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, subscribe. Like, share, comment. Subscribe.